Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Icayalia J. Mahadali. Saya dari jurusan akuntansi, prodi akuntansi, Fakultas Ekonomi. Saya dari kelas akuntansi D. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu negara dan konstitusi. Kita langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, pengertian negara. Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya, setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara. Melalui kehidupan bernegara dengan pemerintah yang ada di dalamnya, masyarakat ingin mewujudkan tujuan tertentu seperti mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Negara dan konstitusi negara adalah dui tunggal. Jika diibaratkan bangunan, negara adalah pilar-pilar atau tembok tidak bisa berdiri kokoh tanpa fondasi yang kuat, yaitu Konstitusi Indonesia. Hampir setiap negara mempunyai konstitusi, terlepas dari apakah konstitusi tersebut telah dilaksanakan dengan optimal atau belum. Yang jelas, konstitusi adalah perangkat negara yang perannya tak bisa dipandang sebelah mata. Kita masuk ke pengertian bangsa dan negara. Bangsa dan negara yaitu suatu kelompok manusia yang dianggap memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan bangsa, agama, budaya, dan sejarah. Dalam pengertian lainnya, bangsa adalah sekelompok manusia yang dipersatukan karena memiliki persamaan sejarah dan cita-cita yang mana mereka terkait di dalam satu tanah air. Sedangkan pengertian bangsa dalam arti sosiologi atau antropologis adalah perkumpulan orang yang saling membutuhkan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu wilayah. Sedangkan dalam arti politis, pengertian bangsa adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan tunduk pada kedaulatan negara sebagai satu kekuasaan tertinggi keluar dan ke dalam. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, pengertian tentang negara. Pengertian tentang negara telah banyak didefinisikan oleh para ahli filsuf Yunani kuno pada ahli abad pertengahan sampai abad modern. Beberapa pendapat tersebut antara lain, yang pertama, pendapat Aristoteles yaitu negara adalah komunitas keluarga dan kumpulan keluarga yang sejahtera demi kehidupan sempurna dan berkecukupan. Yang berikutnya, menurut Jean Bandin, yaitu negara sebagai pemerintahan yang tertata dengan baik dari beberapa keluarga serta kepentingan bersama mereka oleh kekuasaan berdaulat. Yang selanjutnya, menurut Roger Schumann, yaitu negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Yang selanjutnya menurut Robert M., yaitu negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan oleh pemerintah diberi kekuasaan memaksa. Teori terjadinya negara terbagi atas 5, yaitu yang pertama teori terjadinya negara terbagi atas 5, yaitu yang pertama teori
teokrasi, yang kedua teori organik, yang ketiga teori perjanjian, yang keempat teori kekuasaan, dan yang kelima teori kedaulatan. Kita masuk ke penjelasannya tentang teori-teori yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, teori teokrasi. Menurut teori ini, negara berdasarkan kehendak Tuhan. Paham ini muncul bahwa keyakinan keagamaan bahwa Tuhanlah Maha Pencipta di langit dan bumi, pemegang kekuasaan tertinggi, tidak kekuasaan di dunia ini yang tidak berasal dari Tuhan, termasuk negara. Penganut teori ini Thomas Aquinas, Agustinus, F.G. Stahl, dan maupun Hegel. Teori selanjutnya adalah teori organik. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh tinggal di wilayah geografis saja. Tetapi negara harus ada ikatan yang muncul, yaitu keadilan. Negara muncul karena ada kebutuhan yang sangat banyak dan beragam. Teori selanjutnya adalah teori kekuasaan. Menurut teori kekuasaan, siapa berkemampuan untuk memiliki kekuasaan atau berhasil mencapai kekuasaan selayaknya memegang puncak pemerintahan. Selanjutnya yaitu teori kedaulatan. Teori kedaulatan rakyat memandang keberadaan negara karena adanya kekuasaan tertinggi yang mampu mengatur kehidupan bersama masyarakat. Teori selanjutnya adalah teori perjanjian. Teori perjanjian, masyarakat memandang terjadinya suatu negara karena adanya perjanjian antara masyarakat. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang bentuk negara terbagi atas dua, yaitu yang pertama, negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang tersusun tunggal, negara yang hanya berdiri satu negara saja, tidak terdapat negara dalam suatu negara. Yang kedua, negara serikat. Negara serikat negara yang merupakan gabungan dari beberapa, kemudian menjadi negara-negara bagian daripada suatu negara serikat. Yang selanjutnya, unsur-unsur negara. Menurut Oppenheim, Lauterpacht, unsur-unsur negara adalah yang pertama, unsur pembentuk negara konstitutif. Yang pertama, wilayah, daerah, rakyat, pemerintah yang berdaulat. Yang kedua, unsur deklaratif, pengakuan oleh negara lain. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang wilayah dan daerah. Yang pertama, daratan. Wilayah daratan ada di permukaan bumi dalam batas-batas tertentu dan di dalam tanah di bawah permukaan bumi. Artinya, semua kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dalam batas-batas negara adalah hak sepenuhnya negara pemilik wilayah. Batas-batas wilayah daratan suatu negara dapat berupa yang pertama, batas alam, misalnya sungai, danau, pegunungan, dan lembah. Yang kedua, batas buatan. Batas buatan contohnya seperti pagar, tembok, pagar kawat, berduri, dan parit. Yang ketiga atau terakhir, batas menurut ilmu alam, yaitu seperti berupa garis lintang dan garis bujur peta bumi. Yang pertama kita membahas tentang darat, yang selanjutnya yaitu lautan. Lautan yang merupakan wilayah suatu negara disebut lautan teritorial negara itu. Sedangkan laut di luarnya disebut laut terbuka atau laut bebas atau laut bebas.
Di sini ada dua konsepsi pokok tentang laut, yaitu yang pertama res nullius yang mengatakan bahwa laut tidak ada pemiliknya sehingga dapat diambil dimiliki oleh setiap negara. Yang kedua res communis yang menyatakan bahwa laut adalah milik bersama masyarakat dunia dan karenanya tidak dapat diambil dimiliki oleh setiap negara. Ketiga, pembahasan tentang udara. Wilayah udara suatu negara ada di atas wilayah daratan dan lautan negara tersebut. Yang keempat, wilayah. Suatu wilayah atau daerah karena ketetapan hukum internasional maka dianggap sebagai wilayah atau bagian wilayah dari suatu negara tersebut. Kita masuk ke pembahasan tentang rakyat. Rakyat adalah kumpulan manusia yang hidup bersama dalam suatu masyarakat, penghuni suatu negara. Meskipun mereka ini mungkin berasal dari keturunan dan memiliki kepercayaan yang berbeda-beda. Kita masuk ke pembahasan tentang tujuan dan fungsi negara. Fungsi negara, setiap negara mempunyai fungsi yang berhubungan erat dengan tujuan dibentuknya negara tersebut. Fungsi negara secara umum mencakup 4 hal, yaitu yang pertama fungsi keamanan dan ketertiban, yang kedua fungsi kesejahteraan dan kemakmuran, yang ketiga fungsi pertahanan, dan yang terakhir fungsi keadilan. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pengertian batas negara. Wilayah negara adalah atau lingkungan yang menunjukkan batas-batas suatu negara, di mana dalam wilayah tersebut negara bersangkutan dapat melaksanakan kekuasaannya, sehingga menjadi tempat berlindung bagi rakyat sekaligus sebagai tempat untuk mengorganisir dan menyelenggarakan pemerintahannya. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, salah satu unsur yang harus dipenuhi oleh suatu negara adalah wilayah yang tetap atau permanent territory. Wilayah di sini dimaksudkan sebagai tempat atau ruang bagi warga negara atau penduduk untuk mendapat hidup dan menjalankan aktivitasnya. Wilayah yang meliputi segala sesuatu yang tampak di permukaan bumi, misalnya rawa, sungai, gunung, dan lembah. Batas daratan suatu negara ditentukan melalui perjanjian antar negara yang wilayahnya berbatasan. Macam-macam pembatasan negara bisa berupa perbatasan alam, perbatasan ilmu pasti, dan pembatasan ilmu pasti, yang yaitu terbagi. Yang pertama, wilayah daratan. Wilayah daratan tidak sepenuhnya dapat dimiliki sendiri oleh suatu negara. Perbatasan wilayah suatu negara umumnya disepakati melalui suatu perjanjian antar negara, yaitu perjanjian internasional. Perjanjian tersebut dapat berbentuk bilateral apabila hanya menyangkut kepentingan dua negara, dan dapatlah bentuk multilateral jika perbatasan negara dengan negara lain melibatkan lebih dari dua negara. Sebagai batasnya biasanya ditentukan ciri-ciri alamiah seperti gunung dan sungai. Kadang-kadang batas buatan harus dibangun, misalnya dalam bentuk tembok batas. Batas wilayah suatu negara dengan negara lain di darat dapat berwujud. Yang pertama, batas alamiah, yaitu batas suatu negara lain yang terjadi secara alamiah, misalnya dalam bentuk pegunungan, sungai, dan lautan. Yang kedua, batas buatan, yaitu batas suatu negara dengan negara lain yang sengaja dibuat oleh manusia dalam bentuk pagar tembok, kawat berduri, dan pos penjagaan.
Yang terakhir, batas secara geografis, yaitu batas wilayah suatu negara dengan negara lain yang dapat ditentukan berdasarkan letak geografis yang melalui garis lintang dan garis bujur. Kemudian wilayah laut. Sebagian wilayah daratan, wilayah laut pun memiliki batas-batasnya. Pada mulanya ada dua konsep dasar mengenai wilayah lautan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, res mulius, yaitu konsepsi yang menyatakan bahwa lautan dapat diambil dan dimiliki oleh setiap negara. Yang kedua, res communis, yaitu konsepsi yang beranggapan bahwa lautan adalah milik masyarakat dunia, sehingga tidak dapat diambil atau dimiliki setiap negara. Saat ini, wilayah laut yang masuk dalam wilayah negara tertentu disebut perairan wilayah atau lautan teritorial. Di luar wilayah lautan merupakan lautan bebas atau perairan internasional atau Mar Liberum. Pada tanggal 10 Desember 1982, PBB UNCLOS menyelenggarakan Konferensi Hukum Laut Internasional 3 di Jamaika. Hasil konferensi ditandatangani oleh 119 peserta. Konferensi ini menetapkan bahwa wilayah lautan terdiri atas hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, laut teritorial, yaitu wilayah yang menjadi hak kedaulatan suatu negara di laut. Yang kedua, zona bersebelahan, yaitu wilayah laut yang lebarnya 12 mil dari laut teritorial suatu negara. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif atau Z, yaitu wilayah laut suatu negara yang lebarnya 200 mil ke laut bebas. Di zona ini, negara pantai berhak menggali dan mengelola segala kekayaan alam untuk kegiatan ekonomi eksklusif. Yang ketiga, landas ekosistem, yaitu daratan di bawah permukaan laut, di luar laut teritorial dengan kedalaman 200 meter atau lebih. Landas yang terakhir adalah landas benua, yaitu wilayah lautan suatu negara yang lebarnya lebih dari 200 mil laut. Kemudian, Indonesia merupakan negara maritim yang sepertiga bagian dari negara Indonesia adalah laut. Indonesia memiliki garis pantai sekitar 81.900 km dan Indonesia memiliki batas darat kontinen. Jika ditotal, maka jumlah batas lautnya memiliki 10 hubungan dengan negara lain dan jumlah batas daratannya 3 dengan negara lain. Secara geografis, Indonesia terletak antara dua benua, yakni Asia dan Australia, dan diapit pula oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Batas wilayah Indonesia secara geografis, ada berbagai batas-batas wilayah di Indonesia dengan negara tetangga. Batas ini mencakup batas darat dan laut. Berikut ini semua batas-batas wilayah negara Indonesia dari berbagai arah mata angin. Di Pulau Kalimantan berbatas langsung dengan Malaysia bagian timur, dan berarti Malaysia ini berbatasan dengan batas wilayah darat Indonesia. Kalau batas lautnya mencakup 5 negara, yaitu yang pertama Malaysia, yang kedua Singapura, yang ketiga Thailand, yang keempat Vietnam, dan yang terakhir adalah Filipina. Kemudian batas wilayah negara Indonesia bagian timur. Di bagian timur Indonesia ada Pulau Papua. Di wilayah timur ini, Papua berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Bagi Indonesia dan Papua Nugini tidak bingung mana batas negaranya, maka kedua negara ini menyepakati
hubungan bilateral tentang batas-batas wilayah darat maupun laut. Dan yang ketiga, ada batas wilayah negara Indonesia bagian selatan. Untuk batas dari Indonesia berbatasan langsung dengan Timor Leste. Untuk batas lautnya ada perairan Australia dan Samudra Hindia. Sebelum tahun 1999, Timor Leste sempat menjadi wilayah Indonesia yang disebut Provinsi Timor Timur. Namun akhirnya pada tahun 1999 ia memisahkan diri dari Indonesia untuk menjadi negara sendiri. Itu saja materi yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.